Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes intelijensi umum. Analogi banting setir dengan berusaha lain adalah A. Banting tulang dengan bekerja keras. B. Besar cakap dengan jujur. C. Ringan kepala dengan penyakit. D. Tinggi badan dengan cantik. E. Penakut dengan besar kalang. Pembahasan. Untuk kiasan banting setir berarti berusaha lain. Sama halnya dengan kiasan banting tulang berarti bekerja keras. Jadi jawaban yang sesuai adalah A. Banting tulang dengan bekerja keras. Soal nomor 2. Analogi dari hiena dengan anjing hutan adalah A. Anoa dengan macan. B. Luwak dengan burung. C. Kuuk dengan kambing. D. Bajing dengan kucing. E. Keluai dengan musang. Pembahasan. Untuk nama lain dari hiena adalah anjing hutan. Sama halnya dengan nama lain dari keluai adalah musang. Jadi jawaban yang sesuai adalah E. Keluai dengan musang. Soal nomor 3. Analogi dari Chili dengan Santiago adalah A. Indonesia dengan Denpasar. B. Sri Lanka dengan Kolombo. C. Nairobi dengan Kenya. D. Mesir dengan Tripoli. E. Maroko dengan Tunis. Pembahasan. Ibu kota Chili adalah Santiago. Sama halnya ibu kota Sri Lanka adalah Kolombo. Jadi jawaban yang sesuai adalah B. Sri Lanka dengan Kolombo. Soal nomor 4. Analogi dari tebal muka dengan tidak punya malu adalah A. Matahari dengan mata hati. B. Keras kepala dengan congkak. C. Buah tangan dengan bahan pembicaraan. D. Tinggi hati dengan ramah. E. Naik darah dengan marah. Pembahasan. Kiasan tebal muka artinya tidak punya malu. Sama halnya dengan kiasan naik darah artinya marah. Jadi jawaban yang sesuai adalah E. Naik darah dengan marah. Soal nomor 5. Semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar. Sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Jadi, A. Semua peserta CPNS yang menempuh tes kemampuan dasar tidak mengikuti tes kemampuan bidang. B. Semua peserta CPNS yang mengikuti tes kemampuan bidang tidak menempuh tes kemampuan dasar. C. Semua peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang tidak menempuh tes kemampuan dasar. D. Sebagian peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang menempuh tes kemampuan dasar. E. Sebagian peserta CPNS yang mengikuti tes kemampuan bidang tidak menempuh tes kemampuan dasar. Pembahasan. Semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar. Sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Kesimpulan partikular. Jawaban yang mungkin D dan E. Jawaban E salah, karena berlawanan dengan pernyataan semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sebagian peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang menempuh tes kemampuan dasar. Soal nomor 6. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Jadi, A. Semua murid yang ujian mengenakan jam tangan. B. Sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. C. Semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan. D. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. E. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan menggunakan kalkulator. Pembahasan. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Kesimpulan partikular. Karena salah satu premis negatif, maka kesimpulan juga negatif. Jadi, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Jadi, jawaban yang tepat adalah D.
Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Soal nomor 7. Ahmad adalah pekerja. Ahmad menjadi buruh di sebuah pabrik. Banyak di antara buruh-buruhnya yang malas bekerja. Badrun adalah teman Ahmad. Jadi, A. Ahmad itu malas. B. Badrun itu malas. C. Badrun mungkin teman sekerja Ahmad. D. Teman-teman Badrun semuanya rajin. E. Ahmad dan Badrun pasti rajin. Pembahasan. Untuk poin A. Ahmad itu malas adalah belum tentu. Untuk poin B. Badrun itu malas adalah belum tentu. Untuk poin C. Badrun mungkin teman sekerja Ahmad adalah mungkin. Untuk poin D. Teman-teman Badrun semuanya rajin adalah berlawanan dengan pernyataan banyak di antara buruh-buruhnya yang malas bekerja, berarti salah. Untuk poin E. Ahmad dan Badrun pasti rajin adalah belum tentu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Badrun mungkin teman sekerja Ahmad. Soal nomor 8. Ali lebih cermat dari Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Urutan dari yang paling cermat adalah A. Mardi, Denny, Ali, Budi. B. Denny, Mardi, Ali, Budi. C. Mardi, Ali, Budi, Denny. D. Mardi, Denny, Budi, Ali. E. Denny, Budi, Mardi, Ali. Pembahasan. Simbol lebih besar berarti lebih cermat, dan simbol lebih kecil berarti lebih ceroboh. Keterangan berdasarkan bacaan diperoleh bahwa tingkat kecermatan Ali lebih besar dari Budi, Ali lebih kecil dari Denny, atau Denny lebih besar dari Ali. Mardi lebih besar dari Denny. Urutan dari yang paling cermat adalah Mardi lebih besar dari Denny, lebih besar dari Ali, lebih besar dari Budi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mardi, Denny, Ali, Budi. Soal nomor 9. Di sini ada perempatan jalan yang saling tegak lurus. Salah satu jalan itu menuju kota Semarang. Jika saya menghadap utara, maka jalan yang ke kiri dan belakang saya adalah jalan yang menuju ke tempat lain. Jalan yang tepat di hadapan saya menuju ke Laut Jawa. Jalan manakah yang menuju Semarang? A. Ke utara. B. Ke timur. C. Ke barat. D. Ke selatan. E. Jawaban A, B, C, D salah. Pembahasan. Ke Semarang adalah yang menghadap Laut Jawa, yaitu yang menghadap utara. Jadi jawaban yang tepat adalah A, ke utara. Soal nomor 10. X lebih tua dari N. E lebih muda dari A. T lebih muda dari N. X lebih muda dari E. N lebih tua dari T. Maka yang termuda adalah A, N, B, E, C, X, D, T, E, A. Pembahasan. Simbol lebih besar berarti lebih tua, dan simbol lebih kecil berarti lebih muda. Maka, X lebih besar dari N atau N lebih kecil dari X. E lebih kecil dari A. T lebih kecil dari N. X lebih kecil dari E. N lebih besar dari T atau T lebih kecil dari N. Urutan dari yang paling muda adalah T lebih kecil dari N, lebih kecil dari X, lebih kecil dari E, lebih kecil dari A. Maka yang paling muda adalah T. Jadi jawaban yang tepat adalah D, T. (17 dikali 125 ditambah 83 dikali 125 dibagi 25 sama dengan A. 20, B. 200, C. 320, D. 500, E. 720. Pembahasan. Gunakan sifat distribusi. 17 dikali 125
ditambah 83 dikali 125 dibagi 25 sama dengan 17 ditambah 83 dikali 125 dibagi 25. Karena ada tanda kurung, berlaku sifat distributif pertambahan, maka sama dengan 100 dikali 125 dibagi 25, sama dengan 100 dikali 5, sama dengan 500. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 500. Jika 291 AB dikurangi 32 sama dengan 328, maka 97 AB sama dengan A. 120, B. 130, C. 140, D. 150, E. 160. Pembahasan. 291 AB dikurangi 32 sama dengan 328. 291 AB sama dengan 328 ditambah 32. 291 AB sama dengan 360 dibagi 3, maka 97 AB sama dengan 120. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 120. Jika X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 dan Y sama dengan 4, maka A. X lebih besar dari Y, B. X lebih kecil dari Y, C. X sama dengan Y, D. X dan Y tidak bisa ditentukan, E. 2X lebih besar dari 2Y. Pembahasan. X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. X dikurangi 4 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Y sama dengan 4. Maka X dan Y tidak bisa ditentukan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. X dan Y tidak bisa ditentukan. Deret angka dari 32, 31, 30, 20, 19, 18, 17 adalah A. 9, B. 8, C. 7, D. 6, E. 5. Pembahasan. Pola deret soal di atas adalah dikurangi 2, dikurangi 11, dikurangi 2 dengan melompati satu bilangan setelahnya, seperti berikut. Sehingga angka selanjutnya adalah 7. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 7. Deret angka dari 1204, 512, 256, 64, 32 adalah A. 128, B. 124, C. 80, D. 192, E. 16. Pembahasan. Pola deret soal di atas adalah dibagi 2 dan seterusnya, seperti berikut. Sehingga deret yang kosong bernilai 128. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 128. Deret huruf A, D, H, M adalah A, N, B, R, C, S, D, T, E, Q. Pembahasan. Pola deret soal di atas adalah ditambah 2 dengan menambahkan 1 setelahnya, seperti pada gambar berikut. Sehingga huruf selanjutnya didapatkan S. Jadi jawaban yang tepat adalah C, S. Deret huruf X, U, X, R, X, O, X adalah A, L, B, N, C, K, D, X, E, M. Pembahasan. Pola deret soal di atas adalah dikurangi 3 dan seterusnya dengan mengabaikan nilai X.
karena nilai X bernilai tetap, seperti berikut. Sehingga huruf selanjutnya didapatkan L. Jadi jawaban yang tepat adalah A, L. Untuk dapat bepergian ke Makassar, seseorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis, sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat, maka berapa perjalanan Cilacap-Jakarta pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama? A. 160, B. 200, C. 240, D. 360, E. 400. Pembahasan. Untuk pergi dari Cilacap ke Jakarta ada 6 cara, sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 cara. Untuk pulang dari Makassar ke Jakarta ada 4 dikurangi 1 sama dengan 3 cara. Sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 6 dikurangi 1 sama dengan 5 cara. Banyak cara perjalanan Cilacap ke Jakarta pergi pulang dan tidak menggunakan kendaraan yang sama adalah pergi dikali pulang sama dengan 6 dikali 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 360 cara. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 360. 5 tahun yang lalu, jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan muda adalah 3:1. 9 tahun kemudian, perbandingan yang tua dan muda adalah A. 3:1, B. 2:1, C. 3:2, D. 4:3, E. 5:4. Pembahasan. X dibanding Y sama dengan 3:1, sehingga didapat nilai X sama dengan 3Y. X dikurangi 5 ditambah Y minus 5 sama dengan 26. X ditambah Y sama dengan 36. 3Y ditambah Y sama dengan 36. 4Y sama dengan 36. Sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 9 tahun. Maka X sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 27 tahun. Untuk 9 tahun kemudian, X sama dengan 27 ditambah 9 sama dengan 36 tahun. Sedangkan Y sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18 tahun. Jadi perbandingan tua dan muda sama dengan Y dibanding X sama dengan 36 dibanding 18 sama dengan 2:1. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 2:1. Dodi akan membuat kotak berbentuk balok dengan perbandingan panjang dibanding lebar dibanding tinggi sama dengan 4:2:3. Jika panjang kotak 12 cm, luas seluruh permukaan kotak adalah A. 468 cm², B. 516 cm², C. 576 cm², D. 624 cm², E. 688 cm². Pembahasan. Perbandingan panjang sisi balok, panjang dibanding lebar dibanding tinggi, sama dengan 4:2:3. Diketahui panjang kotak sama dengan P, sama dengan 12 cm. Maka, lebar sama dengan L, sama dengan 2 dikali 12 dibagi 4, sama dengan 6 cm. Sedangkan tinggi sama dengan T, sama dengan 3 dikali 12 dibagi 4, sama dengan 9 cm. Untuk luas seluruh permukaan kotak adalah L sama dengan 2 dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T, sama dengan 2 dalam kurung 12 dikali 6 ditambah 12 dikali 9 ditambah 6 dikali 9, sama dengan 2 dalam kurung 72 ditambah 108 ditambah 54,
sama dengan 468. Maka, luas seluruh permukaan kotak adalah 468 cm kuadrat. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, 468 cm kuadrat. Seorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 20 km dalam waktu 30 menit. Berapa jam waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 140 km? A. 2, B. 2,5, C. 3, D. 3,5, E. 4. Pembahasan. Sobat Media Eduka perlu mengingat bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Jarak sama dengan 20 km. Dengan waktu sama dengan 30 menit. Untuk jarak sama dengan 140 km dengan waktu sama dengan X jam. Gunakan perbandingan senilai 20 per 140 sama dengan 30 per X. X sama dengan 30 dikali 140 per 20. X sama dengan 210 menit sama dengan 3,5 jam. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 3,5. 5 tahun yang lalu, jumlah usia dua orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan muda adalah 3:1. 9 tahun kemudian, perbandingan yang tua dan muda adalah A. 3:1, B. 2:1, C. 3:2, D. 4:3, E. 5:4. Pembahasan. Untuk dapat menjawab soal tersebut, Sobat Media Eduka harus mencari dengan perbandingan X dan Y. X dibanding Y sama dengan 3:1 adalah X sama dengan 3Y. X dikurang 5 ditambah Y dikurang 5 sama dengan 26. X ditambah Y sama dengan 36. 3Y ditambah Y sama dengan 36. 4Y sama dengan 36. Y sama dengan 9 tahun. Maka X sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 27 tahun. 9 tahun kemudian, X sama dengan 27 ditambah 9 sama dengan 36 tahun. Y sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18 tahun. Jadi, tua dibanding muda sama dengan Y dibanding X sama dengan 36 dibanding 18 sama dengan 2:1. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 2:1. Alvin meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 16% per tahun. Jika Alvin akan mengangsur selama 6 bulan, besar angsuran adalah A. 170.000 rupiah, B. 175.000 rupiah, C. 180.000 rupiah, D. 200.000 rupiah, E. 220.000 rupiah. Pembahasan. Untuk menjawab soal tersebut, Sobat Media Eduka harus mencari nilai bunga selama 6 bulan. Bunga 6 bulan sama dengan 16% per 12 dikali 6 dikali 1 juta sama dengan 80.000. Besar angsuran sama dengan besar pinjaman ditambah bunga 6 bulan per waktu angsur, sama dengan 1 juta ditambah 80.000 per 6, sama dengan 1.080.000 per 6, sama dengan 180.000. Maka besar angsurannya adalah 180.000 rupiah. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 180.000 rupiah. Dodi akan membuat kotak berbentuk balok dengan perbandingan panjang dibanding lebar dibanding tinggi sama dengan 4:2:3. Jika panjang kotak 12 cm, luas seluruh permukaan kotak adalah A. 468 cm kuadrat, B. 516 cm kuadrat, C. 576 cm kuadrat, D. 624 cm kuadrat, E. 688 cm kuadrat. Pembahasan.
Untuk dapat menjawab soal tersebut, Sobat Media Eduka harus mencari lebar dan tingginya terlebih dahulu. Perbandingan panjang sisi balok. Panjang dibanding lebar dibanding tinggi sama dengan 4 dibanding 2 dibanding 3. Diketahui panjang kotak sama dengan P sama dengan 12 cm. Maka, lebar sama dengan L sama dengan 2 dikali 12 dibagi 4 sama dengan 6 cm. Tinggi sama dengan T sama dengan 3 dikali 12 dibagi 4 sama dengan 9 cm. Sedangkan luas seluruh permukaan kotak adalah L sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T sama dengan 2 dikali 12 dikali 6 ditambah 12 dikali 9 ditambah 6 dikali 9 sama dengan 2 dikali 72 ditambah 108 ditambah 54 sama dengan 468. Maka luas seluruh permukaan kotak adalah 468 cm². Jadi jawaban yang tepat adalah A, 468 cm². Seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga 45 juta rupiah, kemudian dijual dengan harga 52 juta rupiah. Petani tersebut mendapatkan untung 700.000 per ekor. Berapa ekor sapikah yang dibeli dan dijualnya itu? A. 7, B. 8, C. 9, D. 10, E. 11. Pembahasan. Untuk dapat menjawab soal tersebut, Sobat Media Eduka harus mencari total keuntungannya. Untung total sama dengan harga jual dikurangi harga beli, sama dengan 52 juta, dikurangi 45 juta, sama dengan 7 juta. Untung per ekor sama dengan 700.000. Maka banyak sapi yang dibeli dan dijual sama dengan untung total dibagi untung per ekor, sama dengan 7 juta dibagi 700.000, sama dengan 10 ekor. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 10. Seorang pedagang buah berbelanja buah-buahan di pasar induk. Harga rata-rata buah mangga, nangka, apel, jeruk, melon, semangka, duku, rambutan, kelengkeng, salak, dan nanas adalah Rp525.000 per kuintal. Ia menambahkan durian sehingga rata-ratanya menjadi Rp526.000 per kuintal. Berapakah harga durian tersebut? A. Rp537.000, B. Rp533.000, C. Rp532.000, D. Rp530.000, E. Rp519.000. Pembahasan. Untuk dapat menjawab soal tersebut, Sobat Media Eduka harus mencari harga total sebelum dan setelah ditambah durian. Semula ada 11 buah menjadi 12 buah. Harga 11 buah setelah ditambah durian adalah Rp526.000 dikali 11 sama dengan Rp6.312.000. Harga 11 buah sebelum ditambah durian adalah Rp252.000 dikali 11 sama dengan Rp5.775.000. Maka harga durian adalah sama dengan Rp6.312.000 dikurangi Rp5.775.000 sama dengan Rp537.000. Jadi jawaban yang tepat adalah A, Rp537.000. Tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah Rp3.000 dan tarif selanjutnya adalah Rp4.000 per jam. Jika parkir selama 5 jam, maka harus membayar parkir sebesar A. Rp6.000, B. Rp8.000, C. Rp9.000, D. Rp12.000, E. Rp15.000. Pembahasan. Untuk dapat menjawab soal tersebut, Sobat Media Eduka harus mencari tarif 3 jam selanjutnya. Parkir 5 jam, maka yang harus dibayar adalah 2 jam pertama Rp3.000 ditambah 3 jam selanjutnya, sama dengan Rp3.000 ditambah 3 dikali Rp4.000, sama dengan Rp3.000 ditambah Rp12.000,
sama dengan Rp15.000. Jadi jawabannya tepat adalah E, Rp15.000. Dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 4:3. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 6, maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah A. 36, B. 40, C. 42, D. 45, E. 48. Pembahasan. Untuk dapat menjawab soal tersebut, Sobat Media Eduka bisa menggunakan perbandingan sama dengan jumlah perbandingan per selisih perbandingan dikali selisih siswa sama dengan 4 ditambah 3 per 4 dikurangi 3 dikali 6 sama dengan 7 per 1 dikali 6 sama dengan 42 siswa. Jadi jawabannya tepat adalah C, 42. Umur Rahmi 3/7 kali umur ayahnya. Umur ibunya 6/7 kali umur ayahnya. Jika umur Rahmi 21 tahun, maka umur ibunya adalah A. 36 tahun, B. 42 tahun, C. 45 tahun, D. 49 tahun, E. 54 tahun. Pembahasan. Untuk dapat menjawab soal tersebut, Sobat Media Eduka harus mencari berapa umur ayah. Umur Rahmi sama dengan 21 tahun, sama dengan 3/7 umur ayah. Maka, umur ayah sama dengan 7/3 dikali umur Rahmi, sama dengan 7/3 dikali 21, sama dengan 49 tahun. Sedangkan umur ibu sama dengan 6/7 umur ayah, sama dengan 6/7 dikali 49, sama dengan 42 tahun. Jadi jawabannya tepat adalah B, 42 tahun. Seorang membeli 4 buah buku dengan harga per buah Rp4.000 dan membeli lagi 8 buku dengan harga Rp5.500. Rata-rata harga semua buku adalah A. Rp5.300, B. Rp4.500, C. Rp4.800, D. Rp5.250, E. Rp5.000. Pembahasan. Untuk dapat menjawab soal tersebut, Sobat Media Eduka bisa menggunakan konsep rata-rata gabungan. Rata-rata sama dengan 4 dikali 4.000 ditambah 8 dikali 5.500 dibagi 4 ditambah 8 sama dengan 16.000 ditambah 44.000 dibagi 12 sama dengan 60.000 dibagi 12 sama dengan Rp5.000. Jadi jawaban yang tepat adalah E, Rp5.000. Carilah gambar yang berbeda pada gambar berikut. Pembahasan. Pilihan A, B, D, dan E, jumlah garis adalah 10. Sedangkan pada pilihan C, jumlah garis adalah 11. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar di samping. Pembahasan. Segitiga besar berotasi 90 derajat searah jarum jam dan berubah warna dari hitam ke putih. Sedangkan segitiga kecil berotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan berubah warna dari putih ke hitam. Dengan cara yang sama berlaku juga pada gambar segi 8. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama gambar di samping. Pembahasan. Gambar pada kolom 1 diputar 90 derajat searah jarum jam, menghasilkan gambar pada kolom 2. Gambar pada kolom 2 diputar 90 derajat searah jarum jam, menghasilkan gambar pada kolom 3. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 34.
Gambar selanjutnya adalah pembahasan. Kotak yang diblok adalah pasangan yang menghubungkan secara vertikal, horizontal, diagonal, dan semi-diagonal. Maka, bila dihubungkan, seluruh pasangan akan menghasilkan sisi kotak yang diblok. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 35. Gambar selanjutnya adalah pembahasan. Masing-masing gambar bergeser searah jarum jam sebanyak 2 segitiga. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe.